Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih Jemaat GEJA Peniel Surabaya dan Jemaat GEJA Anugerah Kemendung. Berjumpa kami pada hari ini di Gemar Online hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023. Sesuai jadwal pembacaan pada hari ini, yaitu saya ambil dari Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Tentang orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarnya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang pengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kau pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan nama Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan ini menceritakan orang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya supaya mereka datang pada Tuhan Yesus. Walaupun melalui banyak rintangan, walaupun banyak menemui segala jalan buntu dalam perjalanan mereka untuk menemui Tuhan Yesus, tapi mereka tetap teguh, yakin bahwa Yesus bisa menyembuhkan temannya yang lumpuh itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita sekarang melihat apa yang berkati kita dari cerita ini. Yang pertama, kita melihat bahwa semangat dan keyakinan teman-teman merupakan kunci untuk melihat mukjizat dari Tuhan. Tanpa pantang menyerah, mereka terus berjuang supaya bagaimana mereka sehati untuk membawa orang lumpuh ini kepada Tuhan Yesus. Dan mereka percaya bahwa sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Inilah iman daripada teman-temannya orang lumpuh itu. Dan yang kedua, sikap rendah hati dari iman-iman temannya mendapat pengakuan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat iman teman-teman yang lumpuh itu. Kita melihat di ayat 20, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Ini berarti kesembuhan secara rohani. Dan ayat 24b dikatakan, ia berkata pada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Ini berarti berbicara tentang kesembuhan secara jasmani, sehingga Tuhan Yesus mengampuni dosa yang lumpuh itu dan menyembuhkannya. Yang ketiga, kuasa Tuhan melampaui batas manusia. Artinya, meskipun terlihat mustahil bagi manusia untuk memulihkan kondisi yang lumpuh itu, tapi Tuhan terus menunjukkan kuasanya yang luar biasa dengan menyembuhkan orang lumpuh itu. Sebagai orang percaya harus bisa memahami bahwa kuasa Yesus melampaui batas manusia. Di dalam Markus 10 ayat 27 dikatakan, Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Haleluya. Memang benar, Bapak Ibu Saudara kasih, lumpuh sudah lama, tapi di sini dikatakan Tuhan mengatakan bagi manusia itu hal tak mungkin.
Tetapi bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Tapi teman-temannya mempunyai iman bahwa hidup ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan selalu memberikan terbaik bagi umatnya. Setelah disembuhkan, dipulihkan total, orang lumpuh itu diampuni dosanya. Orang lumpuh itu menerima kasih dan anugerah yang besar karena Tuhan Yesus mengampuni dosanya. Tuhan Yesus selalu memberikan terbaik, kesembuhan, pengampunan dosa, kesembuhan rohani dan jasmani, karena bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Demikian firman Tuhan. Inilah pelajaran berharga bagi kita, bahwa kita harus hidup saling mendukung, saling mendoakan, saling menguatkan. Kita harus mempunyai sikap rendah hati, beriman atau percaya bahwa kuasa Tuhan yang lebih besar. Mujizat Tuhan Yesus ini penting karena tidak hanya menunjukkan kuasa Yesus dan kasih karunia-Nya pada yang membutuhkan, tetapi juga menunjukkan cara kita menjadi bagian dari pelayanannya. Di dunia ini atau di sekitar kita ini banyak orang yang terluka, mempunyai rasa malu, rasa bersalah, rasa berdosa, rasa tak berdaya, lumpuh semangat, lumpuh harapan, lumpuh rohani, lumpuh tenaga. Mereka ini membutuhkan kita-kita yang membawa pada Tuhan Yesus. Mari kita buka hati dan mata kita untuk melihat setiap peluang dan pintu terbuka untuk membawa mereka pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kiranya Tuhan juga memberikan pada kita kesempatan untuk melayani orang sakit yang perlu dilepaskan dan dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami telah belajar tentang firman-Mu Tuhan. Tuhan pakai kami semuanya hamba-hamba-Mu Tuhan untuk bisa punya rasa kepedulian Tuhan, saling mendukung, saling membantu, mendoakan, menguatkan bagi saudara kami yang sedang kesulitan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur. Haleluya, karena Tuhan senantiasa hidup dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa berpegang pada perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan dengan kepedulian kami, Kau akan berkati kami ya Bapa. Oh haleluya, pada saat ini kami juga berdoa untuk Jemaat GSI Apnia Surabaya dan Anugerah Kemendung. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan pada hari ini di dalam segala aktivitasnya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya dan kami siap Tuhan untuk dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan untuk orang-orang yang sakit ya Bapa. Terima kasih, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus, haleluya, amin.